Oke, shalom semuanya yang kita ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus karena bisa memberi kita peluang untuk bergabung hari ini di sini di Komsel ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan makin banyak jiwa yang akan datang lagi dan bergabung di Komsel ini ya. Oke. Jadi kita mulakan dengan doa pembukaan oleh Elisara. Kemudian diikuti oleh WL, oleh Ruth, dan member-membernya ya. Oke, jadi saya serahkan kepada Elisara ya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati, menyertai kami Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan Yesus, kami masih dapat kembali Tuhan berkumpul di Zoom kami ini Tuhan, untuk melakukan ibadah kelompok sel pemuda-pemudi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau kiranya memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami semua siap Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan-Mu dengan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati mulai dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah juga Engkau memberkati Tuhan Yesus firman-Mu yang akan disampaikan nanti Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan Yesus dimenangkan Tuhan Yesus firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memutuskan dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengikat maka segala kerjaan setan, segala roh jahat, mantra-mantra, jampi-jampi, tenungan sihir yang ditujukan terhadap kami, segala kutuk kami hancurkan kuasa-Mu, tinggalkan kehidupan kami di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami hancurkan kuasa-Mu, pergi kau di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan Yesus, baik mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Oke, kita terima kasih Rema untuk doa pembukaan. Jadi kita teruskan dengan WL ya, dengan musik untuk puji dan penyembahan. Silakan. Ada kedengaran suaranya, Bu? Enggak ada. Sekejap saja musiknya tadi. Ya, belum ada ini.
Mungkin karena Rema punya ID itu kan nggak ada apa itu mikrofon. Kira Elisara yang kena buka itu. Yang petugas belum masuk Zoom, Bu, rupanya. Petugas belum masuk Zoom. Ngomong di sini, di situ enggak. Oh. Siap ya, Bu? Ya, 1 menit. Ya, nggak apa-apa. Ini? Iya. Ya, shalom semuanya. Shalom teman-teman. Shalom. Mau sapa kembali ya buat shalom Yeslin. Dan ini juga yang baru bergabung namanya Redmi Kak Fiona ya. Ya, shalom Kak. Shalom. Dan juga buat teman-teman yang lain. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur ya. Hari ini adalah hari pertama kita ibadah di bulan Desember ya. Kasih Tuhan itu sungguh tidak berkesudahan bagi kita. Kita percaya setiap hari kita selalu disertai Tuhan. Oke, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
bersyukur ya, kita selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kasihnya tiada berkesudahan, juga tiada terukur besar kasih setia Tuhan bagi kita. Oke, kita masih semangat memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan lagi ya, kita bernyanyi untuk Dia, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari kita semua bertepuk tangan ya. Sudah bersemangat ya ketika kita memuji menyembah Tuhan. Oke, kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita akan masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita akan menerima hadirat Tuhan ketika kita menyembah. Kita bermazmur menyembah Tuhan. Kita bernyanyi buat Dia. Aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Bahwa Dia hadir di sini karena firman-Nya sendiri berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir.
Yesus, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah, ku menyembah. Kekuatan dalam hadir Yesus kalah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan sungguh kuasa-Mu tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi segenap jiwaku memuji-Mu sungguh besar, sungguh besar. Kau Yesus, senang hati kami menyembah. Yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Sungguh kami yakin, kami percaya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi.
Kuatkan kami dalam penyembahan Satu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap kami. Setiap karyamu dalam hidup kami, setiap kami, setiap anak-anakmu yang ada di sini, Bapak, menjadi alatmu. Kami adalah generasi-generasi yang batu dalam kemuliaan Bapa. Glory, 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 Jesus. Menyenangkan hatimu, menjadi persembahan yang bahagia. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hosana, Hosana, Hallelujah. 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 Jesus, Jesus, sungguh kami yakin Bapa. Kami yakin dan percaya Jesus. Kami berserah hanya di dalam tangan
Kuasa yang tak terbatas, yakin kau nyata di sini. Kebenaran percaya, ku yakin. Kelepasan terjadi. Sungguh kami tahu Tuhan yang berkuasa. Engkau besar, Engkau dahsyat, perbuatanmu ajaib. Tuhan, kami percaya setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, baik daripada semua teman-teman kami yang mendapat hadir di tempat ini Bapa, baik mereka sedang ada urusan Tuhan atau mereka sedang sakit Bapa. Oh, kesembuhan terjadi Bapa bagi mereka. Orang tua daripada setiap teman-teman kami yang sudah bergabung di sini Bapa. Jika orang tua mereka sakit, kami percaya kesembuhan Tuhan Yesus yang daripada Tuhan nyata bagi mereka Bapa. Jesus, haleluya. Kami Bapa yang langsung dilepaskan Tuhan. Jesus, sungguh kuasa luar biasa. Ternyata Bapa Tuhan dijadikan bagi kami, dijadikanlah itu lagi kita bagiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, takut atau kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi-bagi, kita bagi-bagiku terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Kau baik bagi kami. Tuhan, benarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami, yang menerangi kebenaran-Mu. Tuhan, firman-Mu yang memperbaiki kesalahan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih, rahmat, dan setia-Mu. Kau masih Tuhan Yesus berikan kami kesempatan Tuhan untuk menikmati hari ini, dan kami kembali lagi berkumpul di room ini Tuhan Yesus untuk saling berbagi Tuhan, untuk menguatkan iman kami Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau yang menuntun kami semuanya Tuhan Yesus pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang membukakan mata, hati, pikiran, telinga kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau baik, sangat teramat baik bagi kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sudah hadir saat ini, dan juga Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang belum bisa hadir. Biarlah Tuhan Engkau yang menarik hati mereka Tuhan Yesus, mengingatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati, kami mengikat matakan segala pekerjaan-pekerjaan iblis, segala roh-roh jahat yang menghalangi ibadah kami ikatkan, patahkan, kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala amarah, penyakit, sakit hati, kami ikatkan, patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak bisa menyentuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kematian, maut, kami ikatkan, patahkan, berbalik menyerang Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu yang menutup bungkus kami, menyucikan kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga bersyukur buat pasukan malaikat-Mu Tuhan yang berjaga berkeliling di perkemahan kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita di hadapan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Ya, haleluya. Sudah di kita ya, haleluya. Mana ini? Sharing untuk saling menguatkan kita semuanya. Nanti akan ditambahi lagi oleh elders atau penatua ya. Haleluya. Oke. Puji Tuhan, sedikit saja yang mau saya sampaikan biar kita membuka di Kolose pasal 3. Ayat 23. Ya, Kolose ada di Perjanjian Baru ya, bukan di Perjanjian Lama. Silakan buka di Perjanjian Baru, Kolose 3 ayat 23. Oke, silakan buka mic-nya, mikrofonnya supaya kita bisa baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya, kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan untuk manusia. Baca sekali lagi ya. 1, 2, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, puji Tuhan, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita baca sekilas ya, hanya satu ayat, tetapi ini banyak sekali berkatnya. Ya, dan ini saya merasa bahwa ini juga merupakan ayat yang sangat penting di Alkitab ini, ya, di mana dikatakan apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun dikatakan, ya, apapun, bukan hanya beberapa hal,
Tetapi apapun yang kita kerjakan, dikatakan biarlah kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Ya, kalau secara dunia, ya Tuhan itu ya sama artinya dengan kata tuan. Ya, kalau seorang hamba, ya kalau seorang tuan memiliki hamba atau sebaliknya seorang hamba memiliki tuan, pasti setiap yang dikerjakannya, ya baik itu mungkin membersihkan rumah, atau mungkin mencuci pakaian tuannya, atau mungkin memangkas kebun, ya tanaman di kebun dan lain-lain, dia pasti mengerjakannya dengan baik, bahkan dengan sangat baik. Bagaimanalah supaya apa yang dikerjakannya itu, ya ketika dilihat tuannya itu senang hatinya, tuannya itu ya sukacita, begitulah ya kira-kira. Nah, begitu juga kita saudaraku, teman-teman semuanya, ya dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dikatakan apapun yang kita perbuat, mulai dari kita bangun tidur, ya sampai kita juga kembali ke tidur kita atau beristirahat, biarlah kita mengerjakannya seperti mengerjakannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, bagaimana kalau kita dibilang mengerjakan untuk Tuhan, pasti yang pertama kita mengerjakannya dengan hati yang sukacita. Haleluya. Ya, mungkin ya dalam beberapa hal atau dalam beberapa kondisi tidak mengenakan dalam hati kita, ya atau kita lagi capek, ya tetapi ketika kita mengingat firman Tuhan, ya sama kembali lagi seperti firman Tuhan minggu-minggu lalu, ya kalau ada firman Tuhan di hati kita, kita pasti bisa mengerjakannya dengan bersukacita. Haleluya. Ya, ketika kita mulai bangun tidur, ketika kita bersekolah, ya kita bukan bersekolah hanya untuk ya ikut orang saja, ya, tetapi kita bersekolah, kita bisa dengan kita bersekolah, kita di sekeliling kita bagikan firman Tuhan dengan teman-teman sebangku kita, dengan teman-teman semeja kita, ya, dengan sikap kita yang baik di sekolah, kita memancarkan ya teladan bagi siswa-siswa yang lain, ya, sehingga nampak kita dikatakan kita itu anak Tuhan. Haleluya. Ya, begitu juga dengan pekerjaan atau bahkan di pekerjaan rumah. Ya, ketika kita sedang mencuci piring pun, mulut kita bisa kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Ketika kita sedang memasak pun, mulut kita bisa kita gunakan untuk bermazmur bagi nama Tuhan. Ya, ya, bukan sekedar hanya mengerjakan dari A sampai Z, ya, habis itu letih lesu, tidak. Tapi kita di dalam Tuhan, ya, kalau mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan itu kita tidak mencari pujian dari manusia. Ya, kalau misalnya ada tuannya di rumah atau ada mungkin orang tuanya di rumah, baru dia kerja, ya udah di orang tuanya tidak di sekitarnya atau sedang pergi kemana, ya tidak dikerjakan dengan baik, ya itu bukan sikap bekerja mengerjakannya seperti untuk Tuhan, tidak seperti itu ya, tetapi ya dimanapun kita berada, bagaimanapun waktunya, ya, kita dengan sukacita mengerjakannya karena upah yang menanti kita itu bukan di bumi ini, tapi upah yang menanti kita itu di surga, ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan ngengat ya, atau yang tidak bisa memakannya, rayap atau apa ya? Saya kurang ingat. Ya, tidak ada yang bisa merusak upah kita atau harta kita di surga, ya. Tetapi kalau di bumi ini banyak sekali yang bisa merusaknya, ya banyak sekali yang bisa mencurinya. Haleluya. Ya, jadi kita sama seperti ketika kita penyembahan tadi, ketika habis memuji Tuhan atau menyembah Tuhan, disitulah waktunya kita untuk bermazmur bagi nama Tuhan, bukan hanya ya diam saja, bukan hanya tutup mata, bukan seperti itu. Ya, disitulah saatnya kita menyenangkan hati Tuhan kita, ya, dengan cara bermazmur, ya. Sedangkan Daud saja yang adalah seorang raja, ya, bisa kita lihat sendiri di Alkitab kita berapa pasal itu Mazmur, ya, mungkin saja masih ada yang belum tertulis mungkin, ya, yang tersembunyi, ya, sebelum dia menjadi raja, bagaimana dia bermazmur bagi nama Tuhan. Nah, itu artinya dia juga menggunakan mulutnya, ya, untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya,
mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang sudah dia alami, ya, buat kesembuhan, buat kekuatan, buat kesehatan, ya. Bayangkan saudaraku, ya, dari Mazmur ini dari pasal 1 sampai pasal 150 isinya itu semua ya Mazmur yang diucapkan oleh Raja Daud, ya, kemudian dituliskan sehingga bisa berbentuk kitab seperti ini, ya. Kita juga harus mencontohnya atau menirunya, ya, karena apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini sama seperti kemarin, ya, inilah buku panduan hidup kita sebagai orang Kristen. Haleluya. Ya, jadi setiap yang kita lihat berhasil di Alkitab ini seperti Raja Daud, ya, iman Bapak Abraham, Yusuf lagi, ya, Daniel, ya, karena dikatakan ini adalah buku panduan kita ketika kita melihat yang baik dan menyenangkan hati Tuhan, maka kita wajib dan harus mengikutinya. Haleluya. Ya, itu dia, ya. Jadi kita bisa mengerjakan semuanya itu baik juga ketika dalam perjalanan ke kantorkah itu, ya, kita bisa sambil bernyanyi, ya, kalau tidak bisa kalau tidak berani kuat-kuat, ya, mungkin ada orang di sekelilingnya, ya, bisa sambil di dalam hati boleh, atau dengan suara yang kecil boleh, bagaimanalah dengan setulus hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Ya, karena saudaraku dikatakan kalau ada kita tahu lagu, ya, saya terus itu ingat lagu dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu Yesus, ya, dengan segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, gitu. Jadi Tuhan itu ya bisa saja dia sudah naik ke surga, ya enak-enak dia di situ, ya. Tidak dipikirkannya manusia, tetapi Tuhan tidak begitu. Dia begitu penuh kasih, ya, berlimpah kasih setia. Dia tinggalkan sorga supaya kita juga bisa bersama-sama dengan dia kelak. Jadi selama kita hidup di dunia ini, ya, kita juga harus memfokuskan diri kita, membuat pandangan kita fokus kepada Tuhan. Ya, itu semuanya kita bisa kerjakan kalau, ya, kita terus baca firman Tuhan dan ada Roh Kudus yang menguatkan kita, ya. Kita lihat lagi satu lagi, saudaraku, Rasul Paulus setelah dia bertobat, ya, banyak sekali aniaya yang dia alami. Ya, di penjara lah, ada yang kapalnya karam lah, ada yang apalagi ya, mungkin sedikit berselisih dengan teman pelayanannya dan lain-lain, ya, bisa dibilang dia mau mati lah, ya. Tetapi dikatakan, saudaraku, karena matanya itu memandang kepada Tuhan, sudah fokusnya itu kepada Tuhan, dia tidak hiraukan lagi apapun di sekelilingnya, baikkah itu ejekan-ejekan dari orang lain, baikkah itu aniaya, baikkah itu apapun itu. Makanya ada di Roma dikatakan, ya, baik itu ketelanjangan, kemiskinan, apapun itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Ya, jadi biarlah kita penuh dengan firman Tuhan, kita awali hari kita dengan saat teduh, ya, dengan bersekutu dengan Tuhan, ya. Demikian juga ketika kita mau tidur. Jadi ada ketika kita sudah saat teduh itu atau ibadah pagi itu, kita ada yang bisa kita renungkan sepanjang hari, ya. Jadi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan, itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan kepada kita semua. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Mary atau kepada teman kita juga yang membagi berkat. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Elisara buat sharing singkat, ya, tetapi sangat bermaksud dan sangat berarti untuk buat kita semua. Jadi seperti yang Elisara bilang ini dalam Kolose 3:23, ya. Bila kita ingin buat sesuatu itu, kita buatlah segenap hati, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Maksudnya kita ingin melakukan sesuatu itu, kita pikirkan kita buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia melihat, bukan untuk menerima pujian daripada manusia, atau untuk tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada manusia untuk segala perbuatan kita. Yang kita mau Tuhan kita melihat apa yang kita buat, walaupun kita buat di dalam diam, apa juga pekerjaan yang baik, ya, biarlah walaupun manusia tidak nampak,
Kita tidak perlukan pujian manusia, tetapi kita sudah bersyukur bila Tuhan melihat dan Tuhan melihat kelakuan dan perbuatan kita, dan Tuhan sangat berpuas hati dengan perbuatan kita. Dia melihatnya. Jadi perkataan ini ya, ayat ini sangat bermaksud yang sangat bagus, dan saya juga boleh kaitkan ayat ini dengan kita boleh lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Mari kita lihat sama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Oke, 1 Korintus 10 ayat 31. Oke. Mungkin Fiona tolong bacakan boleh? 1 Korintus 10 ayat 31. Baik, Kak. Oke, dalam 1 Korintus 10 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin, terima kasih. Jadi ini satu lagi firman Tuhan yang mengaitkan dengan Kolose 3:23 yang Elisara baru bahagi. Di mana untuk melakukan sesuatu itu, walaupun kamu minum, walaupun kamu makan, walaupun kamu buat satu pekerjaan, apa sahaja yang kamu ingin lakukan, lakukannya untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi bila pemikiran kita ada di situ, kita tidak akan pikirkan, oh kalau kita buat ini kita ingin mendapatkan pujian manusia, atau kita buat ini biarlah orang itu nampak supaya dia melihat aku, supaya dia menghargai aku, supaya dia memuji aku. Tidak perlu, karena kita tahu kita hanya mau Tuhan sahaja yang melihat apa yang kita buat. Nah, dalam firman juga mengatakan satu lagi bahwa kalau kamu melakukan sesuatu, kalau kamu memberi di tangan kanan, menggunakan tangan kanan, jangan tangan kiri kamu tahu. Jadi itu juga merupakan bahwa kamu melakukan sesuatu itu dengan pikiran bahwa Tuhan melihat kebaikan kamu. Bila dia melihat kebaikan kamu secara rahasia, dia akan meninggikan kamu secara besar-besaran. Oke, jadi puji segala anugerah ataupun segala kiranya hadiah daripada apa yang kamu buat itu, Tuhan yang akan kurniakan kepada kita. Jadi bila kita ingin melakukan, sebenarnya bukan senang kalau kita bilang kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, karena kita mempunyai daging. Karena bila kita mempunyai daging, ada sesuatu yang bertentangan dengan daging kita, di mana ia selalu menyuruh kita membuat sesuatu yang enak untuk badan ini, enak untuk daging ini, enak untuk hati kita. Jadi bila kita memikirkan, aduh, kalau kita ingin melakukan suatu benda itu, contohnya sepertinya benda-benda macam kita ingin menonton sinetron. Oke, kalau kita ingin menonton sinetron, hati kita ini ingin tidak apalah, kita bagi pikiran kita ini rileks. Kita bagi hati kita ini rileks. Kita menonton satu sekali itu nggak ada apa-apa salah kan? Jadi kita ingin hati itu mau. Tetapi adakah itu, kita kena pikir, adakah itu sesuatu benda yang memberi Tuhan kita gembira? Adakah benda yang kita buat itu menggembirakan hati Tuhan kita? Adakah Tuhan kita berkenan dengan apa yang kita akan lakukan itu? Jadi dari sana kita dapat lihat, oh, sesuatu benda itu karena Roh Kudus ada bersama kita, dia akan mengingatkan kita sebelum kita. Mungkin manusia bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak akan tetap berdosa, membuatkan dosa, karena Roh Kudus itu adalah penolong kita, di mana dia akan mengingatkan kita. Kalau benda itu adalah salah, dia akan cepat-cepat ingatkan kita. Jadi kita tengah berperang di antara roh dengan daging kita. Di mana dia mengatakan, tidak apa, ini enggak ada apa-apa, kita 1 hari 2 kali kita melihat sinetron ini tidak salah. Tapi roh mengatakan apa? Jangan, ini adalah benda yang akan membuat kamu terabai, membuatkan kamu ingin melihat tetap. Daripada 1 ke 1 mungkin setengah jam hari ini, esoknya 1 jam, kemudian 1 jam setengah, kemudian 2 jam. Jadi waktu untuk Tuhan itu akan berkurangan. Jadi dari sana kita boleh tahu bahwa ini bukan benda yang Tuhan inginkan daripada kita. Dia tidak memuliakan Tuhan kita.
Dia hanya memuliakan daging kita, nafsu kita. Jadi nafsu kita ini kita harus kontrol. Kita harus bagi dia di bawah, ya, di mana kita harapkan Roh Kudus. Jadi kita amat perlukan Roh Kudus. Coba bayangkan apa yang kita hadapi sekarang ini. Waktu-waktu akhir zaman ini terlalu banyak benda yang tidak dapat sampai ke pemikiran kita. Bila kita pikirkan, aduh, waktu begini, waktu-waktu akhir zaman ini kita harus berkorban, kita harus meninggalkan, mungkin beberapa orang meninggalkan pekerjaan mereka, beberapa orang tidak bisa belajar, mungkin ada yang belajar separuh jalan karena nggak bisa ambil jus. Jadi berbagai benda yang tidak dapat buat. Dan kalau dibandingkan dengan zaman-zaman kami dulu, kami lebih bebas kan, karena kami tidak ada menghadapi masalah-masalah begini. Kami tidak ada HP, kami tidak ada benda-benda yang terlalu teknologi. Jadi kegembiraan kami ini kiranya terpadat sedikit sahaja. Tapi sekarang waktu-waktu teknologi tinggi, benda-benda teknologi, kita HP, kita ada online, semuanya benda-benda yang terlalu luar biasa, di mana hati kita ini tidak mau ketinggalan zaman, orang bilang. Jangan seperti apa itu orang bilang rusa dalam kandang. Begitu. Jadi karena kita mau up to date. Begitu. Tetapi bila kita lihatkan keadaan sekarang ini, banyak orang. Sekali itu saya terpikir, saya kesian dengan anak-anak muda zaman sekarang. Karena banyak benda yang anak-anak muda tidak bisa buat sekarang. Karenanya situasi sekarang, kalau ingin melakukan sesuatu itu, ada benda yang mereka terpaksa minum jus, ada terpaksa mereka mau buat sesuatu itu, mereka terpaksa buat pengorbanan yang terlalu tinggi. Pengorbanan terlalu tinggi. Jadi anak-anak muda sekarang memang perlukan satu kuasa Tuhan yang luar biasa. Betul-betul luar biasa. Karena sekarang waktu yang terlalu vital, terlalu penting untuk kita. Di mana kita harus tahu perbedaan di antara benda itu sesuatu yang Tuhan kenan, ataupun benda itu sesuatu yang kita ingin ikutkan nafsu kita, ataupun ikutkan daging kita dan kita melakukannya. Jadi bila kita mempunyai fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya ingin mengikut jejakmu. Tuhan Yesus, saya ingin menjadi sepertimu. Tuhan Yesus, saya ingin menjadi seperti kamu. Di mana bila kau datang ke dunia ini, kau bukan datang sebagai raja, tetapi kau datang sebagai hamba. Kau membuat kerja-kerja untuk orang. Walaupun kau ialah Tuhan, kau yang tertinggi, dia merendahkan dirinya. Dia sanggup mencuci kaki anak-anak muridnya. Jadi berapa orang sekarang sanggup mencuci kaki orang lain? Kena fikir lagi, kena 2-3 kali fikir, aduh cuci kaki orang lain, aduh cuci kaki ibu bapa lagi dipikirkan anak-anak sekarang ini. Apatah lagi kalau mencuci kaki orang lain. Tapi Tuhan Yesus, dia merendahkan diri dia bila dia datang ke sini. Dia mencuci kaki anak-anak muridnya. Dia merendahkan diri karena dia bilang, saya datang untuk membuat pekerjaan untuk orang lain sebagai hamba. Jadi kita harus seperti dia. Jadi apa salahnya kalau Tuhan Yesus bisa buat begitu, kita sebagai pengikut-pengikutnya yang setia, yang ingin menjadi sepertinya, ya, kita juga harus merendahkan diri dalam segala benda. Kadang-kadang sebagai bukan anak muda saja, orang-orang tua, seperti orang yang sudah bernikah, seperti kami juga, kadang-kadang satu emosi ada di dalam hati kita. Dimana kalau kita nggak bisa buat sesuatu benda, dimana kita rasakan, aduh, kalau kita ingin melakukan benda ini, bila kita pikir, aduh, Tuhan tidak mungkin berkenan. Tetapi hati ini, kita bergelora di dalam hati. Oke, satu daging, satu ialah roh. Ya, roh di mana? Roh Kudus. Jadi kita harus, anak-anak muda sekarang harus kuat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti hafal Kolose 3:23, 1 Korintus 10:31. Jadi ayat-ayat firman-firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Supaya waktu-waktu begini kita perlukan firman Tuhan saja. Manusia tidak bisa dapat tolong kita, ya. Tetapi Tuhan sahaja yang bisa dapat menolong kita. Karena kalau kita melakukan segalanya untuk Tuhan Yesus, seperti yang kita bilang minggu kemarinnya, kita bilang, kalau kamu sanggup mati untuk Tuhan Yesus, kamu sudah menang. Sudah menang dalam perlawanan ini, sudah menang dalam segala apapun.
Kalau kamu sanggup mati untuk Tuhan Yesus, tapi berapa orang sanggup mati untuk Tuhan Yesus? Berapa orang sanggup mengorbankan diri mereka untuk Tuhan Yesus? Berapa orang yang sanggup tidak menafikan Tuhan Yesus? Kita kena tanya diri sendiri kita. Walaupun bukan orang muda saja, orang tua pun sama. Orang tua masih lagi banyak. Banyak di luar lagi orang-orang tua yang tidak tahu firman Tuhan. Membaca Wahyu pun mereka sudah takut. Aduh, kalau saya baca yang kita bicarakan hari itu, kalau mereka orang tua pikirannya baca Wahyu boleh sesat. Baca Wahyu, aduh menakutkan kalau kita tidak paham. Itu kita perlukan Roh Kudus. Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus akan membantu kita untuk memahamkan firman Tuhan, untuk membuat kita menjadi pelaku firman. Jadi Roh Kudus itu harus ada di setiap seorang daripada kita, karena Roh Kudus itu sahaja yang dapat memberi kita kekuatan, ya, supaya kita bersiap sedia sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita sudah bersedia. Minyak di lampu kita itu sudah cukup. Cukup untuk Tuhan Yesus mengenali kita. Cukup untuk Tuhan Yesus membawa kita dengan dia. Jadi kita harus siap sedia. Waktu-waktu sekarang ini memang terlalu gentar. Sini sana kita mendengar macam-macam benda. Antikristus di sana sudah di Yerusalem, Antikristus sudah memperkenalkan diri bahwa dia itu seperti itu. Tuhan Yesus bilang apa? Bila saya datang dengan nama Bapa, tidak ada orang mempercayai aku. Tapi bila Antikristus itu datang dengan nama dia sendiri, mereka percayai. Kamu lihatlah apa yang tengah. Ini adalah generasi akhir zaman kita tengah berada ini. Jadi kita harus selalu doa, selalu puasa, baca firman Tuhan, meluangkan waktu dengan Tuhan. Walaupun sukar, kita cuba. Kita cuba, pasti Roh Kudus akan membantu kita, pasti kita akan berjaya. Jadi kita tidak perlu apa-apa gentar, tidak perlu takut. Ya, kita tetap kuat. Kadang-kadang hati ini, emosi, pemikiran akan kiranya dia bertentangan dengan roh kita. Tapi kita harus kuat juga. Kita harus kuat, jangan putus asa. Paling penting kata ialah jangan putus asa. Tetap kuat dengan firman Tuhan, tetap bersama dengan Tuhan Yesus, tetap fokus dengan Tuhan Yesus walaupun apa situasi, walaupun kamu sakit, walaupun kamu ada masalah keuangan, walaupun kamu tidak bisa melanjutkan pelajaran kamu, walaupun kamu tidak ada pekerjaan, apa juga situasi, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, kerana kita tahu kita akan kemana dan kita mengikut siapa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi tetap kuat dalam segala apapun, tidak perlu risau, tidak perlu gentar. Tuhan Yesus seorang saja, kekasih hati kita. Tuhan Yesus seorang saja yang setia dengan kita sampai selama-lamanya, buat selama-lamanya. Ya, tidak ada siapa-siapa. Kita berada di dunia ini seperti pentas, sementara waktu sahaja. Kira sekarang ini kita berada dalam menunggu pesawat. Pesawat di mana Tuhan Yesus akan datang untuk membawa kita pergi. Jadi kita sekarang di pentas ini buat sementara waktu. Kita tidak tahu berapa lama pentas ini akan bertahan. Dan kita ni semua pelakon. Jadi bila pentas ini sudah habis, tamat tempo dia habis, kita balik ke tempat kita buat selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Jadi sehingga itu tetap kuat walaupun apa juga yang kita alami, kerana sebagai manusia memang bukan senang. Saya sendiri tidak rasakan mudah. Memang bukan mudah, banyak benda kan. Kita harus fikirkan pekerjaan, kita harus fikirkan anak, kita harus fikirkan keluarga, kita harus fikirkan keuangan, kita harus fikirkan kesihatan, benda-benda keluarga, banyak kerja-kerja melayani, kerja Tuhan, buat ini, buat itu, banyak benda. Jadi kita harus tetap teguh, tetap kuatkan hati. Jadi siapa yang belum ada Roh Kudus, doa, puasa, doa, minta kepada Bapa di syurga dalam nama Yesus. Saya perlukan, saya butuhkan Roh Kudus supaya Roh Kudus dapat menguatkan saya dalam apa situasi juga. Jadi minta supaya kita dapat dikuatkan. Kita tidak kuat dengan tenaga kita, kekuatan kita, tetapi hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan Roh Kudus, hanya dengan pimpinan Roh Kudus, hanya dengan Tuhan sahaja kita bisa mengalahkan dunia ini. Haleluya. Jadi puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi harap hari ini perkataan daripada Elisara yang Elisara sharekan tadi, Kolose 3 ayat 23 akan kekal kepada kita, di mana apa juga kita buat, ingat kita buat untuk Tuhan,
Ya, walaupun tidak ada orang di sekeliling kita, Tuhan lihat di atas. Dia lihat apa yang kita buat, dia lihat, bila dia lihat, dia tahu bila waktunya datang, dia akan memberi kita ganjaran yang sepatutnya. Upah yang sepatutnya kepada kita. Oke, jadi puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kita bisa bergabung juga, ya bergabung hari ini. Jadi Ibu Reli ada di sana ya, Bu? Ya, shalom Bu. Shalom. So, Ibu bisa ya buat penjamuan kudus ya? Boleh Bu. Haleluya, puji Tuhan. Ya? Pak Matiu ada tadi. Iya, dia saya suruh dia backup saya. Tadi saya bilang dia kalau Ibu Relinya nggak ada nanti jadi backup ya, dia cakap. Iya, udah. Kalau nanti Ibu Relinya nggak bisa, nanti dia backup. Jadi apa-apa. Pak Matiu juga bisa. Oh, enggak. Dia bilang oke, Ibu Reli saja dia. tadi sebab dia pun urus anak juga tadi itu ke sana kan, jadi saya di sini. Jadi bilang oke, nantinya tengoklah kalau baca anak. Pas Tebrosnya gimana, Bu? Oke. Oh, masih tergeletak, Bu. Oh, panas ya? Panas badan ya? Badannya panas. Semualah di situ. Ya lah Bu, musim sama apa kerja si iblis itu Bu. Kan kita ini dia kan tidak tidur Bu. Dia selalu coba untuk buat kita punya iman jatuh lah, buat inilah, buat itu. Itu taktik kotor dia lah Bu. Dari dulu sampai sekarang. Tapi malam ini pasti pulih. Haleluya. Pasti karena malam ini kita doa dia, bantai dia kuat-kuat Bu. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, jadi saya serahkan kepada Ibu Redi dulu, kita buat perjamuan kudus. Kemudian kita pergi ke kesaksian ya. Siapa yang sharing, kita share ya apa-apa yang bisa dibicarakan. Oke. Jadi Ibu Reli, saya serahkan kepada Ibu Reli. Silakan Bu. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Bahwasanya apa saja yang kita perbuat, biarlah kita perbuat itu untuk kemuliaan Tuhan. Satu hal lagi, ya. Lebih-lebih pada malam hari ini kita akan Yesus bagi kita semua yang ada di room ini. Kalau ada rasa-rasanya tubuh kurang fit, mari saudaraku, ini bukan hanya sekedar roti yang kita terima, tetapi benar-benar tubuh Yesus dan darah Yesus. Oleh karena itu, mari kita terima dengan iman, dan mari kita terima kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan, memulihkan kita semua. Seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita terlindung oleh kuasa darah Yesus. Firman Tuhan dikatakan, bahwasanya kalau kita memakan tubuh Yesus, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita minum darah Yesus, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, mari kita berdoa dulu. Satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kasih, hidup di dalam rencana-Mu, dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran-Mu akan membebaskan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari segala kutuk, bahkan dari penyakit. Terlebih-lebih Tuhan, pada malam hari ini, kami akan menerima tubuh dan darah Yesus yang telah dihancurkan dan dicurahkan bagi kami. Kami terima dengan iman Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat tubuh dan darah-Mu menyatu di dalam tubuh kami, di dalam darah kami, kuasa Tuhan bekerja, mengampuni, menyucikan segala dosa kami, menghidupkan seluruh tubuh kami, seluruh sel-sel tubuh kami, seluruh organ-organ tubuh kami dipulihkan oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus. Dan kami hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kuduskan tubuh dan darah yang kami terima Tuhan, sehingga menjadi makanan yang memberikan kehidupan bagi kami. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Mari bagi kita semuanya yang sudah mempersiapkan perjamuannya, ya sudah semua menyiapkan roti perjamuannya. Oke, puji Tuhan, saudaraku. Sebelum kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, mari kita dengarkan firman Tuhan dulu supaya iman kita semakin kuat, saudara kasih, dalam melakukan perjamuan ini, sehingga nyata kuasa Tuhan bagi kita. Yang saya ambil dari Yohanes 6, di sini dikatakan, mari saudaraku kita angkat tubuh Yesus tinggi-tinggi di atas segala keberadaan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari, saudaraku, terimalah dan makanlah tubuh Yesus. Dan biarlah tubuh Yesus ini menyatu di dalam tubuh kita, dan tubuh Yesus ini berkuasa menghidupkan seluruh tubuh kita, seluruh sel-sel tubuh kita, seluruh organ-organ tubuh kita, dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Mari makan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur Bapa, syukur Tuhan Yesus. Malam ini kami terima tubuh-Mu menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi kami. Syukur Bapa, haleluya. Mari saudaraku, angkat darah Yesus, tinggikan di atas segala keberadaan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari terima dan minumlah darah Yesus dengan iman. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ramasiki namako ramasika maratana ramasiki marsana. Tuhan, luar biasa kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Ya Rabatana, luar biasa anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagi kami.
Dan malam ini telah kami nikmati Tuhan. Tubuh-Mu telah dihancurkan bagi kami. Dan malam ini telah kami terima. Kami telah makan dengan iman Tuhan. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Darah-Mu mengalir di dalam kami. Sehingga tidak ada virus bakteri jahat yang bisa merusak tubuh kami ini Tuhan. Ya Rabati kamarasi kiramalasana lamasana. Maka saat ini seluruh sel-sel tubuh kami dibaharui, dipulihkan. Seluruh organ-organ tubuh kami berfungsi dengan baik sebagaimana wajarnya yang telah Kau tentukan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh tensi darah kami dalam nama Yesus normal, asam urat kami normal Tuhan, gula darah kami normal, tidak ada penyakit yang bisa bertahan di dalam tubuh kami Tuhan Yesus. Ya Rabata Karamasiki Ramalasana, karena Kau sudah angkat semua itu di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Irabalasiki Rabalasana. Dan malam ini kami terima kuasa kesembuhan pemulihan yang daripada Tuhan. Ya Marabatana Rabasana. Bahkan secara khusus Tuhan, bagi kami yang telah menerima tubuh dan darah Yesus pada malam hari ini. Irabalasiki Rabalasana Labasana. Bahkan makanan dan minuman yang tidak ada efek sampingnya Tuhan. Yang sungguh luar biasa. Memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Hamba-Mu, Epro sembuh, Isabella sembuh, Bapak Matthew sembuh, pulih dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang pada saat ini Tuhan sedang kurang fit, semuanya dipulihkan oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, dalam nama kami bersyukur. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Mary. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Lanjut ya. Hari ini kita mulai dengan minggu pertama untuk soalan daripada Perjanjian Lama. Oke? Sedia ya? Angkat tangan. Semua sedia? Rema, Yeslin, Elisara, Paul, Benaya, Ruth, Biona. Oke? Sedia ya? Oke, nomor 1. Siapakah nama 3 anak lelaki Nuh? Elisara? Rema ya? Rema. Sem dan Yafet. Rema, ulang Rema. Sem, Ham, dan Yafet, Bunda. ya, betul. Oke, Rema. Oke, oke. Di manakah Musa melarikan diri selepas membunuh seorang Mesir? Elisara kah Rema? Ini satu Sarah, Bu. ya, oke, Elisara. Mana? Ke tanah Midian. Midian, ya, betul. Oke, soalan ketiga. Oke, Christopher, Elisara, Ke tanah Midian. betul. Oke. Soalan ketiga, Christopher, tangan turun. Oke. Di manakah Tuhan menghantar Yunus? Rema? Coba. Menyuruh Yunus kemana? Rema ya. Ke Niniwe. Niniwe, betul. Oke. Nomor 4. Ini soalan senang nih. Siapakah anak pertama Abraham? Rema? Isa. Saya mau. Anak pertama dulu. Ruth. Ismail, Bu. Ya, Ismail.
Okey. Rema, turun tangan. Okey. Nombor 5. Siapakah raja pertama Israel? Paul. Raja Saul, Bu. Ya, betul. Okey, nombor 6. Di manakah Yosua menghantar pengintipnya yang berlindung di rumah Rahab? Apakah nama tempat itu? Rema? Sirut. Tanah Kanaan. Apa? Ulang. Tanah Kanaan. Tanah Kana? Bukan. Ruth? Kanaan. Yeriko, Bu. Jawapan dari tempat. Yeriko. Ya, Yeriko. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Apakah nama kitab terakhir dalam Perjanjian Lama? Ruth? Maleakhi, Bu. Ya, betul. Okey, nombor 8. Siapakah nama menteri yang merancang untuk membunuh orang Yahudi semasa pemerintahan Ratu Esther? Elisara. Haman, Bu. Ya, betul. Okey. Soalan seterusnya. Siapakah yang menghalang keledai Biliam daripada lalu? Rema? Malaikat. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang lain, Ayah. Elisara, tangan turun. Okey. Naaman diarahkan untuk mandi 7 kali untuk sembuh daripada penyakit kusta di sungai mana? Ruth. Bang Benaya, Bu. Paul. Di Sungai Yordan, Bu. Ya, betul. Okey. Tuhan mencipta apa pada hari kelima penciptaannya? Ruth. Binatang-binatang, Bu. Ada spesifik kan? Binatang apa itu? Binatang-binatang melata, Bu. Kurang tepat. Hari kelima. Binatang-binatang di air, Bu. Ya, betul. Air. Air sama? Sama di darat, Bu. Bukan darat. Di darat. Okey. Ruth. Okey. Ni, Ruth dengan Yaslin turun. Okey. Isteri Lot berubah menjadi apa ketika dia menoleh ke belakang? Elisara. Berubah menjadi tiang garam, Bu. Ya, betul. Okey. Christopher, Elisara turun. Okey. Siapakah saudara Yusuf yang membantunya? Soalan belum baca ini. Apa jawapan dia? Bantu apa? Yeslin. Ruben. Dari mana tahu soalan ni? Saya belum habis baca ni. Pandai ya, Bu. Pandai betul dia. Ayat saya panjang di sini, belum habis baca lagi. Betul, Ruben. Soalannya ialah siapakah saudara Yusuf yang membantunya daripada tidak dibunuh tetapi dijualkan kepada saudagar Mesir. Oh, Yeslin ni luar biasa sudah ni. Okey, soalan seterusnya. Rahel ibu kepada siapa? Ruth. Ibu daripada Yusuf dan Benyamin, Bu. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Apakah tanda Tuhan kepada Nuh bahwa dia
Paul, Pelangi, Bu. pelangi ya. Soalan pun belum habiskan. Oh, lain kali saya bagi soalan semua pendek-pendek. Semua dapat baca fikiran saya. Okey, soalan seterusnya, nombor 16. Okey. Bagaimana ibu Musa menyelamatkan Musa dari tentera Mesir? Ruth? Ruth? Dengan menghanyutkan bayi Musa ke Sungai Nil, Bu. Ya. Okey, nombor 17. Okey, turun. Rema turun, Lisara turun, Ruth turun. Okey. Berapa banyak musibah yang diturunkan oleh Tuhan di Mesir? Ada Rema. 10, Bu. 10, Bu. Siapa yang jawab ini? Rema yang jawab ke siapa yang jawab tadi tu? Nggak tahu siapa yang jawab, Bu. Ya, saya dengar 10 saja. Yes, Tapi yes. tidak tahu. Yeslin ya? Christopher, Bunda. Ah, siapa? Christopher. Oh, Christopher. Okey. Christopher angkat tangan tidak nampak. Jawapan saja yang nampak. Muka pun tidak nampak itu. Okey, semua turun ya. Okey. Nombor 18. Yeslin, turun dulu Yeslin. Okey. Ketika Firaun berubah pikiran dan mengirim tenteranya mengejar hamba, di mana mereka bertemu? Paul. Di Laut Merah. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Di manakah Tuhan memberikan 10 perintah Musa? Elisara? Di Gunung Sinai. Ah, gunung mana? Di Gunung Sinai, Bu. Elisara tak dengar itu. Masih mute. Di Gunung Sinai. Ya, betul. Okey. Nombor 20 ya. Apakah nama kota di mana Tuhan kacau bilaukan bahasa seluruh bumi? Ruth? Di Babel, Bu. Ya, betul. Okey. Ini soalan senang nih. Okey, soalan 21 ya. Siapakah yang membeli Yusuf? Rema? Rema tidak nampak ini. Mana Remanya? Seorang hamba dari Mesir. Ah, ah, ah. Ulang. Ulang Rema. Pak, Pas katanya, Bu. Aku tutup ya. Pas. Pas ya? Ruth? Yes. Saudagar Midian, Bu, orang Ismail. Bukan. Paul? Potifar. Ya, betul. Potifar. Tapi sebelum Potifar, saudagar Midian duluan loh, Bu. Terus saudagar Midian yang jual ke Potifar. Nah, dalam Alkitab mengatakan Potifar yang membeli yaitu seorang Mesir yaitu pegawai istana Firaun. Dia yang membelinya. Okey, 4 soalan lagi ya. Okey. Siapa 2 orang lagi? Elisara, soalan belum sudah angkat-angkat ni. Apa soalannya? Okey, dengar ya. Siapa 2 orang lagi yang berada di penjara bersama Yusuf? Rema. Rema nampak tangan sejak muka je tidak nampak.
Juru Ya, siapa makanan Rema? dan Ya, juru makanan dan minumannya Firaun. itu seorang lagi. Juru makanan dan juru minumannya. Juru makanan, bukan makanan. Makanan itu kurang tepat. Ada satu lagi. Penjaga penjara. Ketua penjara. Oh iya. Ini Rema dapat setengah saja. Ruth. Juru roti, Bu. Ah ya, roti. Ini setengah-setengah ya. Ruth setengah, Rema setengah. Oke. Ini soalan senang nih. Siapakah nama Bapak Abram, Nahor, dan Haran? Terah, Bu. Ah, betul. Terah. Cara Ruth jawab saya, ingatkan soalan saya salah tadi. Oke. Ada dua lagi soalan ya. Oke. Semasa Yakub bertemu Laban, anak perempuan mana yang dia ingin nikahi? Ruth. Yang bernama Rahel, Bu. Ya, betul. Oke, soalan terakhir. Ini soalan cepu mas nih. Oke, soalan nombor 25. Siapa Laban memperdayakan Yusuf untuk berkahwin? Paul. Lea, Bu. Lia, betul. Oke, soalan minggu ini siap. Oke, sekejap ya. Saya kira siapa ya. Oke, pemenangnya yang pertama ialah Ruth, masih di tingkat yang paling top. Nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran, ya? Bu. Ruth. Tempat pertama masih Ruth ya. Belum, Bu. Belum kedengaran, Bu. Aduh, Nggak ada suara, Bu. Oh, sekarang dengar? Dengar nggak? oh sudah, Bu. Oke. Oke, tempat pertama masih di tempat yang masih sampai sekarang, Ruth. Tempat pertama ya, Tanya. Masih lagi kekal sampai ke episod ke-6 sudah. Episod ke-6. Oke. Yang kedua ialah Paul. Oke, Paul Benaya, Tanya. Dan yang ketiga ialah Elisara. Oke. Okey, jadi nanti saya akan gabung balik. Saya bagi jadual nanti, okey? Jadi soalan kali ini mudah kan? Rasanya soalan kali ini mudah ya? Okey. Okey, tidak apa. Nanti minggu depan saya tingkatkan sikit tahap kesukaran dia, ya? Okey, jadi sekarang kita pergi ke doa syafaat ya. Fiona ada? Ada, Kak? Okey. So Fiona buat doa syafaat ya. Ya. Okey, jadi kita akhiri dengan doa syafaat. Jadi kita silakan saya beri kepada Fiona ya. Okey, mari. Oke, saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa
berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tanpa ada gangguan sama sekali ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan yang pada malam hari ini yang sudah mendengarkan firman dari Kak Mary ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga firman yang Kak Mary berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga bisa masuk ke dalam hati kami, dan kami bisa melakukan yang terbaik ya Tuhan, untuk-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan, berkatilah komsel kami ini ya Tuhan, berkatilah komsel kami, sehingga komsel kami bisa berkembang lebih lagi ya Tuhan, bisa memasuki komsel yang lebih luas lagi ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti komsel ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka, dan sehingga mereka di minggu depan lagi mereka bisa mengikuti komsel ini lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini ya Tuhan, dan negara kami ini ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Hindarkanlah bangsa kami ini dari bencana-bencana yang akan menimpa ya Tuhan, yang akan mendatang nanti ya Tuhan. Engkau halaukan ya Tuhan. Engkau hilangkan bencana-bencana, dan juga ya Tuhan, hilangkan juga ya Tuhan yang saat ini sedang melanda bangsa kami ya Tuhan. Jauhkanlah gempa bumi ataupun banjir ya Tuhan yang akan memasuki bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa kembali damai sejahtera ya Tuhan, sehingga bangsa kami bisa kembali menjadi bangsa yang baik lagi ya Tuhan. Lindungilah bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami selalu kuat, tidak lemah ya Tuhan, sehingga roh-roh jahat yang akan mengacaukan bangsa kami ini ya Tuhan, Engkau patahkan ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi berkat ya. Oke, kita angkat tangan tinggi-tinggi ke surga untuk mendapat berkat daripada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Raba-raba-raba syakarabiya shikarabiya. Haleluya. Raba-raba-raba libya. Haba-raba-raba-raba. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap terima kasih Bapa di surga. Semoga berkat-Mu selalu berada bersama kami hari ini, esok, dan buat selamanya dalam segala apa juga yang kami lakukan. Dan kami bersiap sedia untuk menjadi 5 gadis bijaksana sehingga kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus yang kali kedua. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur, dan sama-sama kita mengatakan 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih semuanya buat bergabung hari ini. Tuhan berkati. Ya, semoga kita bertemu lagi minggu depan. Oke, dengan kuis yang kesukaran sedikit ya. Coba Ruth terlalu mudah sangat menjawab soalan saya. Oke, jadi kita bertemu lagi. Selamat malam. Tuhan berkati semua. Ya, berjumpa lagi minggu depan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Yes, Ya. Ruth, Elisara, Rima, Tuhan Christopher, berkati semuanya, Bunda Mary, Kak Fiona, Yes, Tuhan berkati. Haleluya.